ayat. Ada berapa? 7 ayat. Semua sepakat para ulama kita. Hanya saja yang menjadi perdebatan atau menjadi perbedaan pandangan para ulama kita, apakah bismillah ini adalah masuk bagian dari surat Al-Fatihah, ya, terhitung satu ayat bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Nah, ini yang menjadi perdebatan para ulama kita. Dan Masya Allah perdebatannya mencerdaskan. Dan itulah perbedaan antara para ulama yang benar-benar ahlul ilm, ya, ketika mereka berdebat, ya, berselisih dengan kita orang-orang jahil hari ini yang subhanallah, ya, perdebatan kita justru hanya berisi seputar debat kusir yang tidak bermanfaat. Ya. Adapun para ulama kita ketika mereka berbeda pendapat benar-benar memberikan kita edukasi yang bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan satu ilmu pengetahuan yang baru. Nah, begitu juga dalam permasalahan bismillah ini. Teman-teman sekalian, Imam Malik setelah mereka sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari bukan bagian tapi surat Al-Fatihah, mereka sepakat bahwa surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Kemudian mereka juga sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran. Maksudnya apa? Bagian dari surat An-Naml, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan hikayatan an qissati Sulaiman, di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml tersebut, ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Balqis, apa yang beliau tulis? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Balqis, beliau mengatakan surat ini dari Sulaiman. Setelah itu beliau membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat ini semua ulama kita sepakat bahwa surat An-Naml atau Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml. Ini sepakat. Adapun Bismillahirrahmanirrahim kemudian dimasukkan ke dalam surat Al-Fatihah, tunggu dulu. Nah, inilah kemudian menjadi perdebatan sangat panjang. Bahkan kita bisa katakan bahwa ini memang khilaf yang bahkan terjadi pangkal khilafnya itu berawal atau bersumber kepada perbedaan para sahabat, para salaf. Ya. Sehingga orang-orang ini juga menjadi pelajaran teman-teman sekalian bahwa perbedaan pandangan khususnya terkait masalah fikih itu memang sudah sangat biasa terjadi di kalangan para sahabat. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwasanya kami mengikuti manhaj salaf, ya, yang tidak pernah ada khilaf, nah ini sangat justru dia buta dengan para salaf. Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, ya, dan juga ulama-ulama Malikiyah menganggap justru Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bahkan tidak boleh dibaca. Karena dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah sehingga tidak harus dibaca. Bahkan kata para ulama Malikiyah, ya, tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Karena mereka punya manhaj, metode sendiri dalam mendudukkan hadis. Ya, sehingga menurut mereka ada 2 hadis yang kontradiksi. Ya, itu namanya hadis ittirab. Saling kontradiksi, sehingga natijah, ya, penyikapan mereka dalam menyikapi hadis-hadis yang seperti ini secara zahir ada kontradiksi, yang satu bilang A, yang satu bilang B, atau yang satu membolehkan, yang satu melarang, maka mereka mengatakan ya udah ini hadis ittirab nggak boleh diamalkan. Ini metode Malikiyah, sehingga mereka memandang bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini nggak boleh dibaca dalam surat Al-Fatihah, nggak boleh dibaca. Ya, artinya apa? Mereka tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ini berbeda, sangat kontras dengan ulama-ulama termasuk Syafi'iyah, ulama-ulama kita, ya, termasuk Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ya, yang memandang bahwa
Termasuk juga Imam Abu Hanifah. Hanya saja Imam Abu Hanifah ini punya beberapa riwayat. Yang satu pro terhadap Imam Malik, yang satu pro terhadap Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, Imam Syafi'i, atau kita dudukkan dulu perkataan atau pendapat para ulama-ulama Malikiyah. Dalil mereka apa? Ya, tentu para ulama kita, teman-teman sekalian, ketika mereka berbicara itu tidak lepas dari dalil. Semua mereka berbicara harus dengan dalil. Ya, hanya saja kita yang kurang literasi sehingga tidak bisa menjangkau dalil tersebut. Nah, apa dalil dari ulama-ulama Malikiyah yang melarang untuk membacakan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah? Setidaknya ada dua dalil umdah, ya, dalil inti yang dipegang oleh ulama-ulama Malikiyah. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini termasuk sahih, ya. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Malik mengutip riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya, kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat dalam salat jahar, ya, salat yang dimana dikeraskan bacaan kita, kata beliau apa? Ya, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, ya, ini sahabat-sahabat yang terbaik. Kata beliau apa? Tidak pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil pertama mereka, yaitu ulama-ulama Malikiyah. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh ulama-ulama Malikiyah adalah hadis riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu ditanya oleh para sahabiah yang lain atau para sahabat yang lain tentang tata cara Rasulullah atau tata cara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Apa jawab ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu qira'atuhu bilhamdalah atau bilhamdillahi rabbil alamin. Kurang lebih teksnya seperti itu. Dan hadis ini sahih. Kata ibunda Aisyah bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memulai salat jahriyah itu selalu memulai dengan bilhamdillahi rabbil alamin, yaitu dengan membacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Malikiyah dengan ulama-ulama Syafi'iyah dan juga jumhur ulama secara umum yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, itu dalilnya itu sama sebenarnya dengan dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Malikiyah. Hanya saja perbedaannya adalah konteks pemahaman mereka terhadap hadis itu. Ulama-ulama Malikiyah memahami bahwa Rasulullah tidak membaca, ya, sehingga mereka memahami ketidakadaan atau tidak membacanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya, itu berarti adalah Bismillah ini ya bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian ditaklil oleh para ulama-ulama jumhur ulama, ya, yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Fatihah, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, kata para ulama kita, wahai para Malikiyah, sahadat Malikiyah, justru pemahamannya tidak seperti itu. Gimana dong pemahamannya? Ya, justru hadis ini pertama, ya, para ulama kita mentaklil, coba menjelaskan pemahaman hadis-hadis yang dibawakan oleh ulama-ulama Malikiyah. Kata ulama-ulama kita, pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ibunda kita menyebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biqiraati atau yaftatihu as-salah bilhamdillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah, jadi para ulama kita, para sahabat itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum mengenal surat Al-Fatihah itu dengan alhamdulillah.
Ya, jadi teman-teman sekalian, sebagaimana surat At-Taubah. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar, teman-teman sekalian, ada paket. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf teman-teman, iklan. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika menyebutkan alhamdulillah, tidak membatasi bahwa permulaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah, bukan, tetapi justru li'ilani surah Al-Fatihah, untuk menyebutkan secara utuh bacaan surat Al-Fatihah, karena dahulu para sahabat itu mengenal surat Al-Fatihah dengan beberapa penyebutan. Salah satu di antaranya yang kita tahu Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, dan juga adalah alhamdulillah. Sebagaimana surat At-Taubah dikenal dengan surat Al-Bara'ah. Dan itu sangat masyhur di kalangan para ulama kita dan dikutip oleh para ulama-ulama terkait ulama-ulama ahli qiraah. Termasuk sempat disinggung oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Itu sempat disinggung oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau itu. Ya, penyebutan, khususnya penyebutan yang masyhur, penyebutan surah Al-Quran yang masyhur di kalangan para sahabat. Jadi surat Al-Fatihah ini lebih dikenal dengan penyebutan alhamdulillah ketimbang Al-Fatihah di kalangan para sahabat. Sebagaimana surat At-Taubah itu dikenal oleh para sahabat dengan penyebutan Al-Bara'ah. Sehingga ketika Ibunda Aisyah menyebutkan bilhamdillahi rabbil alamin, bukan berarti Rasulullah memulai surat Al-Fatihah dengan membaca alhamdulillah, tetapi li'ilami suratil kamilah. Ya, ini ditaklil oleh para ulama kita untuk menyebutkan yang difahami oleh para pendengar, yaitu para sahabat pada saat itu, bahwa yang dibacakan Nabi SAW dalam solat al-jahriyah atau solat al-jahr adalah surat Al-Fatihah dengan sempurna, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ta'lil yang sangat kuat oleh para ulama kita. Nah, yang kedua juga para ulama kita memberikan komentar terkait pemahaman ulama-ulama Malikiyah. Kata mereka, bukan berarti la yajharuna Bismillahirrahmanirrahim. Terkait hadis yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata beliau, bukan berarti ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak menjaharkan bismillah, bukan berarti kan tidak membaca. Bisa jadi disirkan. Dan ini yang difahami oleh ulama-ulama Hanabilah, termasuk juga riwayat Imam Abu Hanifah. Nah, sehingga dibantah oleh ulama kita, para ulama-ulama kita terkait pemahaman ulama-ulama Malikiyah. Adapun dalil jumhur ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kata beliau dengan mengutip beberapa hadis yang sangat masyhur, termasuk riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala, yang terkenal dengan para ulama sahabat. Di mana beliau membawakan satu riwayat yang utuh. Kata beliau apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memulai salat, baik itu salat sir maupun salat jahriyah, itu selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Dari inilah kemudian, atau dari riwayat inilah kemudian ulama-ulama Syafi'iyah kemudian memasukkan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga harus dibaca ketika sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan harus dibaca keras, ketika sholat sir dibaca sir. Nah, juga kata para ulama Syafi'iyah, Bismillahirrahmanirrahim ini juga adalah bagian dari surat-surat yang lain, sehingga ketika kita hendak membaca surat-surat yang lain kecuali surat At-Taubah, itu harus dengan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga teman-teman sekalian, dari kesimpulan ini
menarik ya. Kadang kita lihat sikap para ulama kita itu kadang menjadi hiburan lah. Bercandanya orang alim itu kan kadang ilmu ya, dan bahkan lebih baik daripada seriusnya ilmunya orang jahil seperti kita ini. Ya, sehingga ada beberapa kritikan para ulama kita, termasuk ulama-ulama Syafi'i ya, memandang bahwa jangan pernah sholat di belakang ulama-ulama Malikiyah, ya. Jangan pernah sholat di belakang ulama-ulama Malikiyah atau orang yang bermadzhab Maliki dan juga orang yang bermadzhab Hanafi. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, ulama-ulama Malikiyah tidak memasukkan bismillah ini sebagai surat Al-Fatihah, ya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ketika mengkritik gurunya sendiri, apa kata beliau? Waman lam yaqra'ha atau waman lam yaqra'ha, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, ya. Waman lam yaqra' al-Fatihah kullaha lam yaqra'ha. Kata Imam Syafi'i ketika mengkritisi gurunya, dan barang siapa yang tidak membaca sempurna surat Al-Fatihah, termasuk bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim merupakan atau bagian dari surat Al-Fatihah. Tidak membaca bismillah berarti tidak membaca secara sempurna. Apa kata Imam Syafi'i? Lam yaqra'ha. Tidak membaca sama sekali, sama seperti dia tidak membaca secara keseluruhan surat Al-Fatihah itu. Dan barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka nggak sah sholatnya. Kemudian dikutip hadislah dibawakan satu hadis oleh Imam Syafi'i, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi Imam Syafi'i ini teman-teman sekalian cerdas banget. Beliau menggunakan satu hadis ini untuk memukul ya membantah dua sekaligus ya, ulama-ulama Malikiyah sekaligus ulama-ulama Hanafiyah. Makanya kata beliau ya, bukan beliau tapi ulama-ulama Syafi'iyah, jangan sholat di belakang ulama Malikiyah dan juga di belakang ulama-ulama Hanafiyah. Karena yang satu tidak membaca bismillah dan yang satu tidak menganggap bismillah itu adalah bagian dari rukun. Sehingga apa teman-teman sekalian? Sehingga ya orang yang kata beliau yaitu para ulama-ulama Syafi'iyah, jadi ulama-ulama Malikiyah ini masih mendingan ketimbang ulama-ulama Hanafiyah. Kenapa? Ulama-ulama Malikiyah masih menganggap Al-Fatihah itu adalah bagian dari rukun. Berbeda dengan ulama-ulama Hanafiyah. Ya, mereka sama sekali tidak menganggap surat Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Sehingga jangan pernah sholat di belakang ulama-ulama Hanafiyah. Ini cuma intermezzo aja teman-teman. Ala kulli hal, ini padahal subhanallah, cuma pembahasan bismillah, tapi panjang sekali ya. Ini tinggal 5 menit lagi sholat isya. Tapi kita lanjutkan kembali. Jadi teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Hanya saja di dalam internal madhab kita, itu banyak menuai kontroversi tentang bismillahirrahmanirrahim ini. Ya, kontroversinya seperti apa? Nanti kita jelasin ya. Jadi kita lanjutkan dulu baca. At-tasmiyah di antara sunnah-sunnah mandi adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Entah kita baca secara sempurna yaitu bismillahirrahmanirrahim atau dengan mencukupkan dengan bismillah. Ya. Dan kita sudah tahu dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa keberkahan di balik bacaan bismillahirrahmanirrahim ini sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskannya kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam fahuwa aqta fahuwa abtar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang penting, perkara yang mereka atau punya perhatian khusus, kemudian tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terpotong atau terputus barokahnya. Nah, kita udah tahu bersama itu teman-teman sekalian. Fala hajatan lana fi tatwiliha. Kemudian melanjutkan kembali, dan di antara sunnah dalam mandi adalah mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana air ya. Sebelum kita mengambil air itu, maka disunahkan untuk mencuci dulu ya kedua tangan kita. Waqad dzakarna dzalika wadhan fil wudu'i wal ghusl mithlahu atau mithluhu. Dan telah kita sebutkan yaitu sunnah-sunnah tadi, yaitu bismillahirrahmanirrahim dan juga memasukkan mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana ya. Kita sudah sebutkan sunnah ini ya pada pembahasan yang lalu ya, dengan penjelasan yang sangat jelas
fil wudu, yaitu pembahasan tentang wudu, wal ghusl mithluhu, dan sunnah-sunnah wudu itu juga berlaku pada mandi wajib. Qala fir Raudhah. Nah, berkata Imam Nawawi fir Raudhah. Jadi Ar-Raudhah ini karya siapa? Karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa'lam, ketahuilah, anna mu'azzam as-sunani yakni. Jadi anna mu'azzam as-sunani yakni fil wudu yaji'u mithluha fil ghusl. Ya. Bahwasanya sunnah-sunnah yang sebagian sunnah-sunnah dalam mandi itu berlaku sebagaimana dalam wudu, juga sebagaimana sunnah-sunnah dalam wudu itu juga berlaku dalam mandi. Ya. Wa fi wajhin anna tasmiyata la tustahabbu fil ghusl. Ya, hanya saja ada beberapa pandangan para ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwasanya membaca bismillahirrahmanirrahim itu tidak disunahkan dalam mandi, berbeda dengan wudu. Nah, apa pelajarannya atau apa rahasia di balik sebagian ulama-ulama Syafi'iyah tidak memandang bahwa bismillah itu tidak disunahkan untuk dibacakan pada saat kita mandi wajib. Kenapa teman-teman sekalian? Nah, ini sekedar wawasan atau sekedar informasi. Jadi teman-teman sekalian, membaca bismillah ini beda konteksnya pada wudu dengan ketika kita membaca bismillah pada mandi wajib. Kenapa teman-teman sekalian? Karena yang menjadi iskal, ya, terutama para ulama-ulama kita yang memandang tidak disunahkan membaca bismillah ketika kita mandi wajib, itu menganggap bahwa bismillah itu kan adalah bagian dari ayat Al-Quran. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini sepakat para ulama kita merupakan bagian dari ayat dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Quran. Sedangkan sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan oleh seorang yang junub adalah membaca Al-Quran. Nah, sedangkan bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Quran, sehingga tidak boleh membaca bismillah ketika kita dalam keadaan junub dan juga haid bagi seorang wanita muslimah. Nah, ini iskal, masalah yang difahami oleh para ulama-ulama kita, terkhusus mereka yang memandang bahwasanya tidak disunahkan membaca bismillah ini pada saat kita mandi wajib. Nah, adapun ulama-ulama yang menganggap sebagai bagian dari sunnah, menganggap bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini justru sudah sangat masyhur dan tidak dibatasi sekedar sebagai bacaan Al-Quran. Ya, sebagaimana kalau kita makan, ya, membaca bismillah itu kan lebih kepada doa atau zikir ketimbang difahami kepada bacaan Al-Quran. Maka para ulama-ulama kita, khususnya ulama Syafi'iyah, tentunya perdebatan ini atau iskal ini terjadi di kalangan internal mazhab kita. Sehingga kata para ulama kita yang menganggap bismillah ini adalah bagian dari sunnah mandi wajib, mengatakan bahwasanya itu lebih kepada zikir dan bukan bacaan Al-Quran. Kita sepakat bersama kalian, wahai ulama-ulama Syafi'iyah, kita sesama ulama Syafi'iyah misalnya, mereka tentu berdebat dalam masalah ini. Kita selesaikan dulu azan teman-teman sekalian. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Ini masih bismillah ya. Masih bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu an haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita. Jadi, ini iskal atau masalah yang difahami oleh sebagian ulama-ulama Syafi'iyah yang tidak menyunahkan, yang tidak mensunahkan untuk membacakan Bismillahirrahmanirrahim ini. Karena mereka menganggap bahwa orang yang junub itu kan, ya sebagaimana yang kita tahu, orang yang junub, orang yang haid itu nggak boleh baca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, memegang Al-Quran saja nggak boleh. Ya, dalilnya apa? Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, maka dari larangan ini, yaitu tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, maka mimbabil aula, ya, yang lebih utama lagi adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan mereka, ulama-ulama Syafi'iyah, ya, yang menganggap ini sebagai masalah, kemudian menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Quran. Maka membaca bismillah itu sama dengan kita membaca Al-Quran. Ya, adapun ulama-ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan ketika kita mandi junub, yang menganggap bahwa bismillah ini sudah sangat lumrah, bahkan hari ini, ya bukan hari ini, dari zaman dulu memang para ulama kita, apalagi dengan perintah dari Rasulullah SAW, dengan selalu kita memulai aktivitas kita, memulai kegiatan-kegiatan positif yang punya kegiatan yang penting bagi kita untuk kita lakukan, yaitu dengan membaca bismillah. Sehingga para ulama-ulama kita, khususnya yang mensunahkan membaca bismillah itu, memandang bahwa bismillah ini adalah bagian dari zikir dan bukan bagian dari membaca Al-Quran. Tapi teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali sedikit ya. Wa ammal wudu'u fahal huwa sunnatun am wajib. Adapun wudu, apakah wudu ini adalah sunnah atau wajib? Nah, fihi khilaf. Di sini ada perdebatan, ya, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama kita, ya. Fihi khilafun mabniyun ala anna khurujal mani naqidun am la. Nah,
asal dari perdebatan para ulama kita, perbedaan mereka dalam apakah atau dalam memandang apakah wudhu ini tentunya sebelum mandi ya, apakah dia bagian dari sunnah mandi atau justru wajib mandi. Nah, kenapa mereka bisa satu memandang sunnah dan satu menganggap wajib? Nah, pangkal perdebatan mereka itu, perbedaan mereka itu berasal dari apakah keluarnya mani ini, mohon maaf ya, entah itu lewat jalur hubungan suami istri atau mimpi basah atau yang lainnya, pokoknya sekedar keluar mani, apakah dia membatalkan wudhu atau tidak. Nah, ini yang jadi perdebatan para ulama kita atau sumber perdebatan perbedaan pandangan mereka. Nah, insya Allah kita akan jelaskan lebih detail lagi tentang gambaran tasawur. Emang bisa ya bisa ya, maksudnya apakah orang keluar mani kemudian tidak batal wudhunya? Dalam kondisi seperti apa yang dimaksudkan oleh para ulama kita? Tentunya ya mereka punya tasawur ya teman-teman sekalian. Dalam masalah fikih ini kan dibangun di atas tasawur, sebagaimana masalah-masalah yang lain. Sehingga kita bagi kita yang membaca fikih, yang dimana tentu membaca teks-teks fikih seperti ini, kita harus connect dulu ya, connect dulu maksud dari para ulama kita ini apa, sehingga kita benar-benar tahu masalahnya itu masalah yang dibicarakan oleh para ulama kita itu apa, sehingga kita tidak salah dalam menghukumi. Ya bahaya kan, misalnya tentang masalah kemarin tentang masalah kalau kita bilang kue apa itu ya yang isi clopping ya. Telepon Ustaz. Telepon, nah pokoknya itu ya. Jangan sampai kita salah menghukumi. Atau misalnya tentang masalah-masalah yang seringlah diperdebatkan atau salah fahami oleh kelompok-kelompok yang memang enggak kelompok tekstual. Misalnya tentang masalah pakaian celana di bawah mata kaki. Ya padahal Rasulullah nggak pernah pakai celana. Ya, Rasulullah pakai sarung aja semuanya ya. Bahkan para sahabat Nabi juga pakai sarung. Nah, ini yang perlu kita sebelum kita hukumi, ada baiknya kita fahami dulu tasawurnya seperti apa. Nah, begitu juga dengan masalah ini teman-teman sekalian. Jadi nanti insya Allah di bagian bawah setelah ini itu akan dijelaskan beberapa gambaran yang dimaksud oleh para ulama kita tentang masalah apakah keluarnya mani ini membatalkan wudhu atau tidak. Ya, para ulama kita sepakat tentunya bahwasanya orang yang keluar mani, ya, pokoknya yang berhubungan suami istri, kemudian yang keluar mani disebabkan mimpi basah itu wajib wajib baginya untuk mandi wajib. Ya, munaqidun lil ghusl. Kalau dalam bahasa fikihnya seperti itu, bahwasanya membatalkan mandinya. Dalam artian ya wajib baginya untuk mandi wajib. Tapi apakah keluarnya mani ini kemudian membatalkan wudhu? Nah, ini ada perdebatan para ulama kita. Nah, kalau dalam mazhab kita itu tidak membatalkan wudhu. Nah, tasawurnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh beliau di bagian bawah. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan membaca tuntas tentang masalah wudhu ini. Nanti untuk tasawurnya kita tunda sampai pekan depan ya. Nah, teman-teman sekalian, in qulna, jika kita mengatakan bahwasanya keluarnya mani ini itu membatalkan wudhu, falaisa min sunanil ghusl. Kalau begitu wudhu itu bukan bagian dari sunnah mandi, ya. Nanti insyaallah tasawurnya kita akan jelaskan pekan depan. Wa ala hadza fayandariju fil ghusli alal madhhab. Ya. Wala budda min ifradihi bin niyyah. Qala ya, Ar-Rafi'i idz la qail. Oke, kita tunggu, kita baca. In qulna yang qudul wudu falaysa min sunanil ghusl. Kalau kita mengatakan bahwasanya keluarnya mani ini membatalkan wudu, kalau begitu falaysa min sunanil wudu. Kalau begitu bukan bagian dari sunah-sunah wudu, ya. Harus wajib dong, ya. Karena ternyata keluarnya mani itu membatalkan wudu. Kalau begitu wudu itu wajib. Nah, bukan lagi sunnah. Wa ala hadza fayandariju fil ghusl 'alal madhhab. Nah, maka konsekuensinya yang memandang bahwasanya wudu ini adalah wajib, ya,
wala budda min ifradihi bin niyah. Kalau begitu nanti kalau mau mandi wajib, maka jangan meniatkan wudu itu ya harus disendirikan, ya harus dipisahkan niatnya. Maka niat niat sendiri ya. Kalau kita kan yang menganggap wudu ini adalah bagian dari sunnah, maka ketika kita berwudu itu cukup dengan sekedar berwudu biasa saja atau berniat misalnya untuk wudu biasa atau misalnya niat untuk mandi wajib misalnya ya. Bagi mereka yang menganggap wajib, maka dia harus memisahkan niat ini ya. Wudu itu tidak boleh menganggap sebagai bagian dari mandi wajib, sunnah mandi wajib, tapi dia benar-benar harus meniatkan secara ifrad, secara mustakil tersendiri, yaitu niat wudunya untuk mandi wajib. Dalam artian wudu ini sebagai sesuatu yang wajib dalam mandi wajib, dalam mandi janabah itu atau mandi wajib. Qala Ar-Rafi'i, berkata Imam Ar-Rafi'i, idz la qail. Ya, di sini ada kesalahan ya. Kalau bagi teman-teman yang sedang pegang PDF-nya Darul Minhaj, itu ada catatan kaki ya, diberikan oleh muhakkik ya. Kata beliau apa di sini 3 di bawah. Jadi di sini ada kesalahan, maksudnya bukan idz la shair tapi idz la qail ila annahu ya'ti biwudu'in mufrad biwudu'ihin akhar li ri'ayati kamalil ghusl. Wa in qulna innal mani la yanqudul wudu wa huwa ma rajjahahu ar-Rafi'i wan Nawawi. Jadi tadi itu komentar dari Imam Ar-Rafi'i ya, komentar bagi atau masukan ya, ketidaksepakatan Imam Ar-Rafi'i bagi mereka yang menganggap bahwasanya wudu dalam mandi wajib itu adalah sebagai sesuatu yang wajib ya. Kata beliau tadi di atas, kita baca utuh pendapatnya. Setelah itu apa? Adapun wa in kunna innal mani la yanqudul wudu, adapun bagi mereka yang menganggap keluarnya mani tidak membatalkan wudu, dan ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Fal wudu'u min sunanil ghusl. Maka wudu itu adalah bagian dari sunnah mandi, wala yahtaju ila ifradihi bin niyah. Maka tidak bagi kita atau bagi mereka yang ingin mandi wajib tidak lagi membutuhkan untuk berniat secara sendiri-sendiri ya. Niat wudu untuk mandi wajib ya, wudu nawaitul wudu lil ghuslil wajib misalnya ya, saya berniat wudu ini untuk mandi wajib, setelah itu dia ambil air, sebelum mandi air guyur kepala, saya niat untuk mandi wajib. Nggak perlu begitu kata Imam Al-Hisni di sini. Wala yahtaju ila ifradihi bin niyati wa tahsuru sunnatuhu sawa'un qaddamahu 'ala al-ghusl aw akharahu. Ya, maka sunnah mandi ini yaitu wudu, kalau bagi mereka yang menganggap dia adalah sunnah, maka mau dia kedepankan wudunya atau akhirkan itu sama saja, ya nggak jadi masalah, karena posisi wudu dalam mandi yaitu mandi wajib itu hanya sebagai sesuatu yang sunnah, ya. Au qaddamahu ba'dahu au akharal ba'd, atau misalnya dengan cara berwudu secara sempurna di awal misalnya sebelum mandi, tapi nanti kakinya jangan dulu dicuci ya, jangan dulu dibasuh, nanti setelah habis mandi baru dibasuh kakinya ya, maka itu boleh. Itu hanya teknis saja bagi mereka yang menganggap bahwa wudu ini adalah bagian dari sunnah mandi, dan ini yang rojih, pendapat yang rojih dalam mazhab kita adalah wudu itu adalah sesuatu yang sunnah dalam mandi wajib, sehingga kita boleh misalnya mendahulukan sebelum mandi kita wudu dulu, atau misalnya nanti bagian akhir kita wudu, atau sama sekali kita nggak berwudu pun nggak jadi masalah, karena dia hanya sunnah. Ya. Tapi teman-teman sekalian, sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang, cuman karena waktu membatasi kita malam ini, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan bahas lebih tuntas lagi, menyelesaikan sunnah-sunnah wudhu ini, insya Allah. Tapi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, hidupkan audionya, ya, dan silahkan bertanya, sebutkan namanya. Kalau saya tahu, saya jawab insya Allah. Kalau saya nggak tahu, kita tunda jawabannya insya Allah. Tapi silahkan kita berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan penjelasan malam ini jelas ya.
Tapi saya rasa cukup ya, dan teman-teman mungkin paham insyaallah. Insyaallah sampai ketemu lagi besok di kajian tasawuf Minhajul Abidin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dalam artian kita mengamalkan dan bukan sekedar sebatas wawasan, tapi benar-benar kita amalkan dan kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita, keluarga kita, kerabat, dan juga kepada murid-murid kita, agar benar-benar ilmu kita menjadi bermanfaat. Ini dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata itu berasal dari keterbatasan ilmu saya, berasal dari kebodohan saya. Kalau ada yang benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, agar malam ini atau pertemuan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat tangan kita tutup dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Ya ala hadhihi niyyah at-thayyibah lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.